Aku bekukan rekening suamiku yang diam-diam membelikan baju lebaran untuk gundiknya. Dasar suami miskin tak tahu diri. Aku buat hancur dan kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Selama ini, Intan adalah tulang punggung keluarga. Dengan kerja kerasnya sebagai manajer keuangan di perusahaan multinasional, ia membiayai rumah tangga, sekolah anak-anak, bahkan gaya hidup mewah sang suami, Hendra. Namun semuanya runtuh ketika Intan menemukan bukti pengkhianatan suaminya. Sejumlah transaksi rahasia yang ternyata digunakan Hendra untuk membelikan baju lebaran dan hadiah mahal untuk wanita lain. Saat itulah Intan tidak tinggal diam. Ia membekukan seluruh rekening Hendra, menarik semua fasilitas kartu kredit, mobil, hingga rumah, lalu menelanjangi semua aib Hendra di depan keluarga besar dan istri barunya yang juga seorang simpanan rakus. Cerita ini adalah kisah pembalasan seorang istri yang selama ini diam, tapi menyimpan kekuatan besar untuk menghancurkan lelaki yang tak tahu diri dan wanita perebut suami orang. Ini bukan hanya kisah dendam, tapi juga tentang harga diri, kemandirian, dan kemenangan perempuan. Like cerita ini jika kamu percaya bahwa wanita berhak mengambil kembali kendali atas hidupnya, meski harus melawan suami dan keluarganya sendiri. Komen jika kamu pernah mengalami hal serupa atau ingin berbagi kisah perjuanganmu melawan ketidakadilan dalam rumah tangga. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah perempuan tangguh lainnya yang berani berdiri, melawan, dan menang tanpa harus meminta maaf atas luka yang mereka alami. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Suasana rumah begitu hening malam itu. Hanya suara detik jam dinding yang terus berdetak, perlahan namun pasti, seolah menghitung mundur ke arah kehancuran yang selama ini tak pernah Intan duga akan datang dari lelaki yang setiap hari tidur di sebelahnya. Di sudut ruangan yang diterangi cahaya lampu temaram, Intan duduk terpaku di depan laptopnya. Wajahnya tampak serius, tak seperti biasanya. Biasanya, menjelang lebaran seperti ini, ia akan sibuk mengatur daftar belanjaan anak-anak, hadiah untuk orang tua, dan paket parsel untuk keluarga besar. Tapi malam ini berbeda. Fokusnya bukan pada euforia menyambut hari kemenangan, melainkan pada angka-angka di layar yang membuat dadanya berdegup tak beraturan. Intan adalah wanita cerdas, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Ia bukan hanya istri, bukan hanya ibu dari 2 anaknya, tapi juga wanita karir sukses yang menjadi manajer keuangan di perusahaan besar. Dan malam itu, kebiasaannya sebagai pengelola keuangan membuatnya memeriksa mutasi rekening rumah tangga. Sebuah rutinitas kecil yang justru membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapi di balik senyuman manis Hendra, suaminya. Jari-jarinya berhenti saat matanya menangkap satu transaksi mencurigakan. Transfer ke rekening Nella Fiona, Rp3.200.000. Dia memicingkan mata. Siapa itu? Nama itu tidak dikenalnya. Tapi yang membuatnya tercekat bukan sekadar nominal atau nama, tapi fakta bahwa transaksi serupa muncul 3 kali selama seminggu ini. Dengan napas yang mulai sesak, ia mengklik rincian mutasi. Ada catatan pembelian di butik mewah,
pemesanan online fashion muslimah, dan pembayaran pengiriman ke alamat apartemen eksklusif yang bukan rumah siapapun dari keluarganya. Dadanya mulai panas. Ia telusuri transaksi lainnya. Di sana ada pembelian perhiasan kecil, sepatu wanita, bahkan reservasi makan malam di restoran yang selama ini ia anggap terlalu mahal bahkan untuk merayakan ulang tahunnya sendiri. "Kau benar-benar gila, Hendra," gumamnya lirih namun penuh kemarahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena jumlah uang yang terpakai, karena ia mampu menghasilkan 10 kali lipatnya, tetapi karena suaminya, lelaki yang selama ini ia percayai dan bantu dari nol, ternyata menggunakan uangnya untuk memanjakan perempuan lain. Tangannya gemetar menahan amarah. Ia bangkit. Langkahnya berat namun pasti menuju lemari besi kecil di kamar kerjanya. Dengan kode rahasia, ia membuka berkas-berkas rekening, surat kuasa keuangan, dan dokumen aset. Semua sudah ada di bawah namanya, termasuk rekening atas nama Hendra yang ia buatkan untuk memudahkan kebutuhan sehari-hari suaminya. Ia tarik napas panjang dan mulai mengambil langkah pertama, membekukan semua rekening atas nama Hendra. Ia masuk ke sistem perbankan yang biasa ia pakai sebagai manajer keuangan, menggunakan akses eksklusif yang hanya ia miliki, dan dalam waktu 15 menit, seluruh akses dana, kartu debit, kredit, dan tabungan Hendra sudah diblokir. Tak berhenti di situ. Ia menghubungi pengacaranya via pesan singkat, menginstruksikan agar segera menyusun surat penarikan hak aset atas 2 kendaraan yang selama ini dipakai Hendra, mobil sedan dan motor sport yang seolah jadi simbol kejantanan palsunya di depan teman-teman. Semuanya atas nama Intan. Semuanya akan ia tarik, termasuk rumah yang kini mereka tempati, karena semua surat kepemilikannya ada atas namanya. Tak akan ia biarkan lelaki tak tahu diri itu hidup nyaman setelah menusuknya dari belakang. Pukul 2.43 dini hari, pintu rumah berderit. Hendra pulang. Dengan wajah santai, bahkan sempat bersiul kecil. Di tangannya, sebuah kantong belanja dari butik mahal terlihat mencolok. Dia langsung masuk ke ruang tengah, tak sadar bahwa malam itu akan menjadi malam paling menyakitkan dan memalukan dalam hidupnya. Intan duduk di sofa, menatap lurus ke arah pintu. Wajahnya datar, dingin, tak tersentuh emosi apapun. Bukan karena dia tenang, tapi karena emosinya sudah mendidih ke titik beku. Hendra menoleh dan tersenyum. "Sayang, kok belum tidur?" katanya ringan, seolah tak terjadi apa-apa. Ia mencium kening Intan dan hendak duduk, tapi Intan menahan lengannya. Tatapannya menusuk. "Dari mana kamu?" tanyanya dingin. Hendra kaget. Cuma keluar sebentar. Nyari makan, sekalian beli sesuatu buat kamu." Jawaban itu membuat Intan nyaris tertawa. Ia menunjuk kantong belanja itu. "Untuk aku? Kamu yakin?" Hendra mulai gelagapan. "Iya, aku pikir kamu suka warna ini. Kamu pikir aku bodoh?" Suara Intan meninggi. Hendra diam. Nafasnya tak beraturan. Ia tahu, Intan bukan wanita sembarangan. Dia cerdas. Dia punya akses. Dan dia sekarang sedang membuka kartu-kartu yang selama ini ia sembunyikan. Siapa Nella Fiona? Intan berdiri, mendekatkan wajahnya ke wajah Hendra yang mulai pucat. "Aku tanya, siapa perempuan itu?" Hendra menarik napas, berusaha mencari alasan. Dia teman kerja, dia butuh bantuan, aku kasihan." Intan tertawa kecut. "Kasihan? Sampai kamu transfer lebih dari 10 juta? Sampai kamu belikan dia baju lebaran yang lebih mahal dari baju anak-anak kita sendiri? Sampai kamu ajak dia makan di restoran mahal, sementara aku kamu suruh masak terus di rumah? Dasar lelaki tidak tahu diri." Dengan tangan dingin,
Intan melemparkan berkas-berkas rekening ke wajah Hendra. Semua sudah aku bekuin. Semua aset yang kamu pakai, semua kenyamanan yang kamu banggakan, semua gaya hidup yang kamu pamerkan di media sosial, itu semua aku yang biayai. Dan sekarang, aku tarik semuanya. Hendra mencoba meraih tangan Intan. Panik, suaranya mulai memelas. Sayang, tolong jangan begini. Aku hilaf, aku salah. Aku cuma butuh perhatian, dia cuma pelarian. Pelarian? Jadi selama ini, saat aku kerja siang malam, saat aku membanting tulang buat bayar sekolah anak-anak, kamu malah pelesiran dengan perempuan murahan. Mata Intan merah. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena jijik dan kecewa. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi, Hendra. Aku akan buat kamu jatuh sedalam-dalamnya. Dan perempuan yang kamu sayangi itu akan ikut hancur bersamamu. Hendra terduduk. Dunia seakan runtuh. Sementara Intan berdiri tegak. Malam itu, ia bukan lagi perempuan yang sabar menanti perubahan suami. Ia adalah badai yang datang untuk menghancurkan segala bentuk pengkhianatan. Dan badai itu baru saja dimulai. Pagi itu, udara terasa begitu pengap meski jendela kamar terbuka lebar. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi keributan di dalam rumah sudah terdengar sejak fajar. Hendra duduk di lantai ruang tengah. Matanya merah, rambutnya berantakan, napasnya tidak beraturan. Dia masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya belum tersentuh air wudhu, apalagi kesadaran penuh. Seisi rumah dipenuhi dengan suara teriakan dan pecahan emosi yang tak bisa lagi diredam. Intan berdiri di hadapannya. Masih mengenakan daster satin warna biru tua, namun auranya seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan perang. Ponsel di tangannya terus bergetar. Notifikasi dari pengacara, notifikasi dari sistem bank, hingga tanggapan dari divisi legal kantor pusat. Dia sedang bekerja. Tapi bukan untuk kantornya. Dia sedang bekerja untuk menghancurkan Hendra, lelaki yang telah menginjak harga dirinya dengan sepatu kotor. Telepon dia. Perintah Intan datar. Siapa? Tanya Hendra setengah panik. Gundikmu itu. Nella Fiona. Telepon sekarang. Aku ingin dengar suara wanita yang sudah kamu beri uang dari keringatku. Hendra menggeleng. Sayang, dia nggak tahu apa-apa, dia cuma temanku. Dia nggak. Dia tahu kamu menikah. Dia tahu kamu punya 2 anak. Dia tahu kamu nggak punya pekerjaan tetap. Tapi dia tetap menerima hadiahmu? Jangan bilang dia tidak tahu apa-apa. Jangan bela dia sekarang. Hendra, telepon dia. Intan melemparkan ponsel ke pangkuan Hendra. Getaran di jari-jari lelaki itu terlihat jelas. Ia mengetik nomor telepon sambil melirik istrinya dengan napas pendek. Suaranya gemetar saat sambungan mulai terhubung. Halo? Suara wanita dari seberang terdengar manja. Sayang, kamu kok pagi-pagi udah nelepon? Intan langsung merampas ponsel dari tangan suaminya. Nella Fiona, ya? Suaranya dingin tapi tajam. Siapa ini? Aku istri dari lelaki yang uangmu pakai buat beli baju lebaran, perhiasan, dan makan malam mewah. Aku pemilik rekening yang kamu rampok secara tidak langsung. Aku pemilik napas yang kamu kotori dengan statusmu sebagai perebut suami orang. Seberang terdiam. Nella, lanjut Intan. Aku tahu kamu tinggal di apartemen X Tower lantai 15, unit 1507. Aku tahu butik mana yang kamu datangi minggu lalu. Aku tahu kamu bohong ke teman-temanmu tentang status hubunganmu. Dan mulai hari ini, kamu akan tahu seperti apa rasanya dihancurkan secara perlahan oleh perempuan yang kamu rendahkan. Tunggu, Bu. Saya tidak tahu kalau dia. Saya pikir dia duda, saya pikir dia sudah bercerai. Jangan pernah merendahkan intelijensi perempuan seperti aku. Nella, potong Intan cepat. Kamu bisa akting polos di hadapan Hendra, tapi tidak di hadapanku. Aku tahu jenismu. Kamu mengincar pria yang bisa kasih fasilitas. Dan kamu tidak peduli uang itu dari mana. Sekarang dengarkan baik-baik. Dia bukan duda.
Dia tidak punya penghasilan. Dan seluruh akses hidupnya kini telah aku cabut. Termasuk ke kamu. Jadi silakan, pakai sisa lipstik mahalmu buat cari mangsa lain. Tapi jangan pernah dekati lagi keluarga kami. Atau kau akan melihat fotomu tersebar di semua media sosial, lengkap dengan catatan rekening kotormu. Klik. Intan menutup telepon dan melemparkan ponsel itu ke sofa. Hendra menatapnya dengan wajah penuh keringat dan ketakutan. Kamu tega banget, Tan. Gumamnya. Tega. Intan mendekat dan menatapnya dalam-dalam. Kamu bilang aku tega? Setelah kamu pakai uangku buat ngasih baju lebaran ke perempuan lain? Setelah kamu pasang foto keluarga kita di status WhatsApp, tapi di belakangku kamu peluk wanita lain di lobi apartemen? Kamu tahu rasa tega itu seperti apa? Aku baru mulai belajar dari kamu. Dia cuma butuh bantuan, Tan. Dia nggak punya siapa-siapa. Jangan. Intan berteriak, keras, penuh amarah. Jangan kamu kasih aku alasan basi macam itu. Aku juga pernah sendirian. Tapi aku nggak pernah ngemis-ngemis ke suami orang. Aku juga pernah hancur. Tapi aku bangkit. Kamu pikir dia patut dikasihani? Dia sudah hidup lebih mewah dari anak-anak kita. Dan itu semua dari uangku. Hendra. Intan menarik napas panjang. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil air putih, meneguknya dalam-dalam. Ia kembali dengan mata yang lebih tenang, tapi sorotnya tetap tajam. Kamu pikir aku nggak tahu sejak kapan kamu main belakang? 3 bulan lalu, saat kamu minta tambahan uang buat proyek online, aku udah curiga. Tapi aku diam. Aku pikir kamu sedang berusaha. Tapi ternyata kamu sibuk ngasih THR ke pelakor. Hendra terisak. Tubuhnya mulai gemetar. Tan, jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Lucu sekali, gumam Intan sambil tersenyum sinis. Kamu baru sadar nilainya aku sekarang. Setelah semua aku ambil dari kamu. Dulu saat aku diam dan kerja siang malam, kamu anggap aku beban. Tapi sekarang setelah ATM kamu mati, kamu datang merengek. Intan menghela napas panjang. Mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Aku sudah bilang ke anak-anak bahwa kamu harus pergi, kerja di luar kota. Aku tidak ingin mereka tahu aib ayahnya. Tapi satu langkah lagi kamu mendekati perempuan itu, atau kamu minta belas kasihan dari keluargaku. Aku bersumpah, aku akan buat kamu dipecat dari dunia ini, bukan hanya dari rumahku. Hendra menangis. Tangannya menutup wajah. Tangisannya keras, putus asa, penuh rasa takut. Tapi Intan tidak bergeming. Hatinya memang sudah mati untuk lelaki ini. Apapun yang keluar dari mulut Hendra kini terdengar seperti kebisingan dari sisa-sisa kehormatan yang terinjak-injak. Dan kalau kamu pikir tangisan gundikmu bisa mengembalikan harga diriku, ucap Intan perlahan, tapi tajam, maka kamu lebih bodoh dari yang aku bayangkan. Harga diriku tidak bisa dibayar dengan air mata. Tapi harga dirimu, sudah kubayar lunas malam tadi. Intan berjalan menuju kamar, menutup pintu dengan tenang. Di balik pintu itu, ia mulai menyiapkan langkah selanjutnya. Dia tidak akan sekadar membalas. Dia akan menanamkan pelajaran yang akan terus membekas dalam hidup Hendra dan perempuan yang ia pilih. Hari itu, satu perempuan berdiri di atas luka, dan satu lelaki tersungkur dalam kehancuran yang ia bangun sendiri. Pagi itu, Intan membuka mata bukan dengan rasa lelah atau letih seperti biasanya. Ada ketenangan dingin di dadanya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kebisuan sebagai tulang punggung rumah tangga yang tak pernah dihargai, pagi ini ia merasa tenang. Mungkin bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena akhirnya ia mengambil alih kemudi hidupnya kembali. Bukan sebagai istri dari Hendra, tetapi sebagai wanita yang tahu apa yang pantas untuk dipertahankan dan apa yang harus dibuang sejauh-jauhnya. Di meja makan, sarapan sudah tersaji seperti biasa. 2 anak mereka, Raina dan Dito, duduk rapi, masing-masing dengan seragam sekolah mereka. Intan tetap menjadi ibu yang utuh bagi anak-anaknya,
Tak membiarkan badai di dalam rumah itu merenggut kewajiban dan kasih sayangnya sebagai ibu. Tapi yang berbeda pagi ini adalah tidak adanya satupun suara dari Hendra. Lelaki itu tidak tampak. Dan Intan sama sekali tidak mencarinya. "Abi nggak sarapan, Mi?" tanya Dito polos. Intan tersenyum, lalu membelai rambut anak lelakinya itu. "Abi lagi ada kerjaan luar kota beberapa minggu. Nanti kalau sudah bisa pulang, pasti kabari kalian." Itu adalah setengah kebohongan, tapi kebohongan yang ia anggap sebagai perlindungan. Anak-anak tidak perlu tahu bahwa ayah mereka adalah suami yang mengkhianati ibunya demi memberi THR kepada gundik murahan. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Intan tak langsung ke kantor. Ia menepi ke sebuah gedung tinggi di kawasan bisnis Jakarta Selatan. Di lantai 19 gedung itu, ia bertemu dengan tim legal pribadinya. Pengacaranya, Bu Sinta, sudah menunggu dengan map berisi dokumen-dokumen yang akan menandai langkah besar hari ini. Semua dokumen balik nama sudah disiapkan. Kita akan masuk tahap penarikan aset hari ini. Karena rumah yang kalian tempati saat ini sepenuhnya atas nama kamu, proses penarikan bisa langsung berjalan tanpa harus menunggu sidang cerai, jelas Bu Sinta tegas. Intan mengangguk. Tak ada getar sedikit pun di matanya. "Kunci duplikat masih saya simpan. Petugas lapangan bisa masuk kapan saja. Saya hanya ingin dia tahu bahwa semua kenyamanan yang dia nikmati selama ini bukan miliknya. Termasuk atap tempat dia tidur dengan uang hasil pengkhianatan." Dengan langkah pasti, Intan kembali ke rumah yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Hendra sedang duduk di teras, mengenakan kaos lusuh, wajahnya pucat. Sudah 2 hari dia tak menyentuh kartu ATM-nya yang kini tidak bisa digunakan. Dan semua tagihan kartu kredit telah otomatis dibekukan. Bahkan dompet digital yang dia pakai selama ini terhubung ke rekening Intan, dan sekarang semua akses sudah hangus. Ia benar-benar telanjang dalam hal keuangan. "Aku mau bicara," ucap Hendra begitu melihat Intan turun dari mobil. Tapi Intan hanya menoleh sebentar, menatapnya seolah lelaki itu adalah orang asing. "Aku cuma numpang ngomong baik-baik. Aku tahu aku salah. Tapi kamu nggak bisa usir aku seenaknya begitu. Rumah ini rumah kita berdua." Intan menoleh dengan wajah dingin. Ia membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah map, lalu melemparnya ke meja di teras. "Baca itu. Sertifikat rumah. Lihat nama siapa yang tertulis di sana. Aku beli rumah ini 2 tahun lalu, setelah kamu gagal total bangun usaha cuci mobil yang cuma bertahan 4 bulan. Aku bayar tunai, aku yang urus PBB, aku yang cicil semua perabot. Rumah ini bukan rumah kita, Hendra. Ini rumahku. Dan hari ini, aku tarik kembali hakku." Hendra terpaku. Matanya bergerak cepat membaca dokumen yang baru saja dilemparkan istrinya. Nama, Intan Safira Hakim, tercetak jelas sebagai pemilik sah. Tak ada embel-embel nama suaminya di sana. Tak ada bukti kepemilikan bersama. Tak ada ruang untuk bersembunyi. "Tan, kamu nggak serius kan? Ini rumah kita. Tempat anak-anak kita tumbuh. Tempat kita mulai dari nol. Kamu nggak bisa usir aku begitu aja. Kau pikir aku tega?" Intan tertawa pahit. "Aku sudah tidak punya sisa untuk merasa tega. Setelah kamu belikan baju lebaran untuk perempuan lain pakai uangku. Setelah kamu pakai tempat ini untuk menelepon gundikmu sambil anak-anak tidur di kamar. Setelah kamu pakai mobilku untuk pergi ke apartemennya. Kau pikir aku akan biarkan kau terus tinggal di sini, seolah kamu tak pernah menampar kehormatanku dengan sepatu murahan milik perempuan itu?" Hendra mencoba berdiri, tetapi tubuhnya lemas. Matanya berkaca-kaca. "Tan, aku tahu aku salah. Tapi aku ini ayah dari anak-anak kita. Aku punya hak tinggal di sini." Intan mengangkat tangannya, menyodorkan secari kertas lagi. "Ini surat pengosongan tempat tinggal. Kamu punya waktu 2 hari. Setelah itu, aku akan datang dengan pihak keamanan. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh besar menyaksikan ibunya dihina di rumah miliknya sendiri oleh lelaki tak tahu diri."
Tangisan mulai tumpah di pipi Hendra. Tapi kali ini, Intan tidak merasa apa-apa. Ia tidak merasa puas, tidak merasa bersalah. Hanya ada perasaan lega yang halus namun mengakar. Ia tahu ini bukan soal balas dendam. Ini adalah pelurusan keadilan. Ini tentang memberikan tempat dan posisi yang layak. Dirinya berdiri tegak sebagai pemilik kebenaran, dan Hendra tertunduk sebagai pemilik kehancuran hidupnya sendiri. Kau bukan lagi kepala keluarga di sini, Hendra. Bahkan kepala tangga pun kamu gak pernah perbaiki selama ini. Jadi tolong, jangan bertingkah seperti kau punya tempat di rumah ini. Karena tempatmu sekarang adalah di luar dari semua yang pernah aku perjuangkan. Sabtu pagi itu, rumah orang tua Hendra di pinggiran Bekasi terlihat seperti biasanya. Bersih, tenang, dengan aroma kayu manis dari dapur yang selalu digunakan sang ibu untuk memasak bubur setiap akhir pekan. Dari luar, semua tampak damai. Tapi di dalam hati Intan, badai sudah mengamuk sejak malam sebelumnya. Ia telah mempersiapkan diri. Bukan untuk sekadar bersilaturahmi, tetapi untuk menyingkap selimut kemunafikan yang selama ini menyelimuti keluarga suaminya. Ia datang bukan untuk menangis, bukan untuk mengadu, tapi untuk menelanjangi kenyataan yang selama ini mereka tolak lihat. Karena selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Intan sudah terlalu sering menelan sindiran mertuanya tentang bagaimana seharusnya seorang istri tunduk, sabar, dan tidak terlalu mengatur. Padahal, tanpa manajemen dan ketegasan Intan, keluarga kecil mereka sudah ambruk sejak lama. Dan sekarang, setelah pengkhianatan terbukti, Intan tidak akan membiarkan orang-orang itu terus melindungi Hendra seolah dia lelaki baik yang hanya terpeleset sedikit. Assalamualaikum. Suara Intan terdengar tegas saat membuka gerbang rumah. Ibunda Hendra, Bu Nur, keluar dengan wajah sumringah. Loh, Intan? Tumben datang sendiri. Hendra mana? Tanya beliau sambil mempersilakan masuk. Intan hanya tersenyum tipis. Di belakangnya, sopir pribadi membawa map besar berisi dokumen dan bukti visual. Ia duduk di ruang tamu, mengamati foto-foto keluarga yang dipajang rapi. Ada potret Hendra waktu muda, waktu wisuda, dan saat pernikahan mereka. Potret yang tak pernah ia minta untuk dipajang tapi selalu digunakan sebagai simbol kesuksesan pernikahan oleh mertuanya. Beberapa menit kemudian, ayah Hendra, Pak Wibowo, turut bergabung. Lelaki parubaya itu dikenal tenang dan pendiam, tapi selama ini pun hanya jadi penonton pasif dalam konflik rumah tangga mereka. Ada apa, Intan? Ada masalah? Ya? Kok kelihatan serius banget? Tanyanya sambil menyeruput teh. Intan menatap keduanya, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ia geser layar beberapa kali, lalu meletakkan satu foto di atas meja. Foto Hendra memeluk seorang perempuan di parkiran apartemen. Ini bukan hanya masalah, Bu. Ini soal kehormatan saya yang diinjak-injak oleh anak ibu. Suara Intan rendah, tapi tajam. Foto lain menyusul. Struk belanja dari butik wanita. Rincian transfer bank atas nama Hendra ke rekening wanita bernama Nella Fiona. Printout pesan mesra di WhatsApp. Bahkan rekaman suara saat Hendra berjanji akan menceraikan Intan demi hubungan baru yang lebih menyenangkan. Ya Allah. Bu Nur menutup mulutnya. Pak Wibowo terdiam, matanya menatap kosong pada dokumen-dokumen yang dibentangkan oleh Intan. Saya datang hari ini bukan untuk minta saran. Saya datang untuk memberitahu bahwa saya sudah membekukan semua akses keuangan Hendra. Mobilnya saya tarik, rumah saya ambil kembali, dan saya beri dia waktu 2 hari untuk angkat kaki dari tempat yang bukan miliknya. Tapi yang paling penting, saya ingin kalian tahu, anak laki-laki kalian bukan suami teladan yang selama ini kalian banggakan. Dia pembohong, pengkhianat, dan sampah yang nyaris menyeret saya ke dalam lubang kehancurannya. Bu Nur mulai menangis. Tapi, Nak, dia pasti ada alasannya. Namanya juga laki-laki, kadang butuh hiburan. Kata-kata itu seperti cambuk yang mendarat tepat di wajah Intan. Ia berdiri. Hiburan? Kalau begitu saya minta ibu jawab jujur. Ibu rela nggak kalau ayah dulu menyebut perempuan lain sebagai hiburan?
Ibu rela nggak kalau semua kerja keras dan cinta kasih ibu dibalas dengan pengkhianatan, lalu ditutup dengan kata, hiburan? Pak Wibowo mencoba menengahi. Intan, mungkin kamu bisa selesaikan ini berdua dulu dengan Hendra. Kami sebagai orang tua nggak enak kalau dilibatkan masalah dalam. Pak, potong Intan. Masalah ini bukan sekadar urusan rumah tangga biasa. Saya yang selama ini membiayai hidup anak Bapak. Saya yang menanggung semua kebutuhan rumah, anak, bahkan utang Hendra dulu yang sempat dia sembunyikan dari keluarga. Dan kalian tahu apa balasannya? Dia pakai uang saya buat beli baju lebaran buat perempuan lain. Keduanya kembali terdiam. Suara jam dinding kembali terdengar. Intan mengatur napas. Saya tidak datang ke sini untuk minta restu bercerai. Saya tidak butuh izin. Saya hanya ingin kalian tahu, jangan pernah bela anak kalian dengan dalih dia lelaki. Karena hari ini saya ajarkan pada kalian, bahwa perempuan juga bisa mencabut semua yang ia berikan tanpa menyesal. Bu Nur mulai terisak lebih keras. Maafkan Hendra. Nak, tolong kasih dia kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir sudah saya beri saat saya diam 3 bulan ini, jawab Intan cepat. Tapi dia memilih terus mengkhianati saya. Dan sekarang, saya memilih untuk tidak memberi ruang lagi. Tidak untuk Hendra, dan tidak untuk siapapun yang berusaha melindunginya dari kebenaran. Ia mengemas semua dokumen, berdiri, lalu menatap keduanya. Saya akan mengurus perceraian ini secara resmi. Dan saya harap, mulai hari ini, tidak ada lagi fitnah dari kalian yang menyebut saya istri durhaka. Karena satu-satunya yang durhaka adalah anak kalian sendiri. Dengan langkah pasti, Intan meninggalkan rumah mertuanya. Tak ada tangis di wajahnya, hanya ketegasan yang selama ini terkubur dalam kesabaran. Hari itu, orang tua Hendra menyaksikan sendiri kehancuran yang dibawa oleh kebanggaan semu mereka. Dan di hadapan mereka, berdiri seorang perempuan yang akhirnya berani bicara, tanpa lagi menundukkan kepala. Aku berdiri di depan butik mewah itu dengan napas bergetar. Papan nama toko berkilau, mencolok seperti keangkuhan yang dibangun dari uangku. Ini dia tempatnya, toko pakaian muslimah premium yang baru viral sebulan belakangan karena endorse dari selebgram. Tempat suamiku, Aldi, membelikan baju lebaran untuk perempuan jalang yang ia bela-bela sampai diam-diam menggunakan uang dari rekeningku yang seharusnya untuk THR anak-anak panti. Jantungku berdegup keras, bukan karena gugup, tapi karena amarah yang selama ini kutahan seperti gunung berapi yang tak diberi izin meletus. Aku masuk ke dalam. Wangi parfum mahal menyeruak. Lantai mengilap. Pelayan perempuan berkerudung modis langsung menghampiriku dengan senyum hangat. Selamat datang, Kak. Mau cari outfit lebaran, Kak? Aku mendongak, menatapnya dengan dingin. Aku mau tanya siapa pemilik toko ini dan siapa yang beberapa hari lalu melakukan transaksi atas nama Aldi Wijaya. Dia terlihat tertegun sejenak, lalu berkata hati-hati. Maaf Kak, untuk data transaksi kami tidak bisa buka ke orang lain kecuali aku istrinya. Potongku. Aku buka tas dan menunjukkan foto buku nikah serta fotoku dengan Aldi. Dan aku tahu dia membelikan pakaian mahal untuk wanita lain, bukan untuk keluarganya. Wajah pelayan itu berubah kaku. Ada ketakutan. Tapi aku tak memberinya kesempatan. Panggil manajermu. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan berusia sekitar 30-an muncul dari dalam. Tatapannya curiga. Tapi aku tak peduli. Saya pemilik butik ini. Ada yang bisa saya bantu. Aku mengeluarkan beberapa printout dari mutasi rekening Aldi. Lihat ini. 4 hari lalu, tanggal 28, jam 14.23, suami saya membelanjakan hampir 12 juta di toko ini. Tapi bukan untuk saya. Bukan juga untuk anak-anak kami. Dia membelikan baju-baju ini. Kutunjuk satu persatu model pakaian yang terpajang untuk perempuan jalang bernama Amel, seorang gundik yang ia biayai diam-diam. Para pengunjung toko mulai memperhatikan. Aku tidak peduli. Justru itu yang aku inginkan. Mereka harus tahu
Masyarakat harus tahu siapa yang jadi korban dan siapa yang jadi pelaku. Pemilik toko mencoba menenangkan suasana. Maaf Bu, saya tidak tahu menahu urusan pribadi pembeli kami. Kami hanya melayani pembelian. Kamu tidak perlu tahu. Tapi aku pastikan, mulai hari ini, semua orang tahu bahwa butikmu adalah tempat di mana seorang suami tidak tahu diri membelanjakan uang istrinya untuk selingkuhannya. Ini tempat perselingkuhan berkedok Islami. Orang-orang mulai memvideokan. Aku tidak takut. Bahkan aku berdiri dengan lebih tegak. Kuangkat suara lebih keras. Aku, Intan, istri Sah Aldi Wijaya, telah membekukan seluruh rekening dia. Dia kini miskin, tak punya uang sepeser pun. Bahkan pakaian yang dibelikan dari toko ini akan aku tuntut sebagai bentuk penyalahgunaan dana pernikahan. Seorang pengunjung mendekatiku dan berbisik. Aku tahu wanita itu, Mbak. Dia sering pamer hadiah dari suaminya yang katanya pengusaha besar. Ternyata suami orang ya, dasar pelakor. Kalimat itu makin membakar suasana. Beberapa pengunjung mulai berani bersuara. Aku tetap tenang. Seperti seorang ratu yang berdiri di tengah puing-puing kerajaan palsu yang kurobohkan sendiri. Aldi pikir dia bisa mempermalukanku di belakang. Ternyata aku jauh lebih berani menjatuhkannya di depan umum. Aku berjalan ke kasir, meminta nota transaksi, dan satu persatu kusebutkan model pakaian yang dibeli Aldi. Kasir mengiyakan dengan ketakutan. Ya Bu, semua atas nama Pak Aldi. Nanti kuhadirkan ini di pengadilan. Semoga butik kalian tidak terlibat dalam pencucian uang dan perselingkuhan, karena bisa kubawa ke ranah hukum. Pemilik toko menunduk. Wajahnya memucat. Tak lama kemudian aku keluar dari sana dengan kepala tegak. Di luar, beberapa orang sudah menungguku. Salah satu dari mereka adalah wartawan lokal yang sering mengangkat isu rumah tangga viral. Ia mengenalku karena viralnya video sebelumnya tentang pembekuan rekening Aldi. Mbak Intan, benar tadi itu tentang suami yang membelikan baju lebaran untuk selingkuhannya? Aku menatap kamera yang diarahkan padaku. Benar. Dan ini bukan hanya tentang baju. Ini tentang harga diri seorang istri yang terlalu lama dianggap tidak punya suara. Hari ini aku berbicara, bukan untukku saja, tapi untuk semua perempuan yang dimanfaatkan suaminya untuk membiayai wanita lain. Klik. Kilatan kamera dan mikrofon dari berbagai arah makin berdatangan. Tapi aku tidak takut. Justru inilah panggung kehormatan yang dulu Aldi rampas dariku. Hari itu, sebuah toko pakaian mewah berubah menjadi saksi atas kehancuran harga diri seorang pria yang menjual kehormatannya untuk hubungan kotor. Dan aku adalah wanita yang tidak akan pernah diam jika diinjak. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah ledakan pertengkaran semalam, aku duduk di ruang keluarga dengan tangan bersilang di dada, mata tajam menatap ke arah pintu depan yang masih tertutup rapat. Udara dingin AC tak mampu meredam bara di hatiku. Denny belum pulang sejak semalam. Dan aku tahu kenapa. Dia pasti sedang menghabiskan malam dengan wanita murahan itu, memakai uangku, hasil kerja kerasku, untuk membiayai kehidupan bejat yang mereka banggakan itu. Suami macam apa dia? Lelaki pengecut, tak tahu diri, menumpang hidup tapi berani menyakiti. Aku tak butuh penjelasan. Aku tak butuh klarifikasi. Yang aku butuhkan adalah aksi nyata. Dan hari ini, aku akan menunjukkan bahwa aku bukan istri yang bisa diinjak-injak dan ditertawakan oleh suaminya sendiri. Aku membuka laptopku. Dengan wajah datar, aku masuk ke dashboard aplikasi keuangan yang selama ini kugunakan untuk mengatur seluruh transaksi keuangan kami. Rekening rumah, kartu kredit, dana investasi, semuanya terdaftar atas namaku. Denny hanya pemegang kartu tambahan. Dan dia tidak sadar, semua pengeluaran dan transaksi daruratku bisa kulacak sampai ke detil terkecil. Termasuk pembayaran di toko online semalam yang menjual baju muslim couple seharga hampir 2 juta rupiah. Lalu transfer dana ke rekening atas nama Rika Citra Wulandari. Nama yang tak asing karena sudah pernah kudengar dari mulut asistennya yang ceroboh beberapa bulan lalu, si gundik kampungan itu. Tanganku bergerak cepat.
Aku batalkan seluruh limit kartu kreditnya. Aku ganti seluruh PIN akses. Aku blokir rekening atas namaku yang bisa diaksesnya. Dan terakhir, aku hubungi bank pribadi kami. Tolong beku total akses suami saya atas rekening utama. Tanpa izin saya, tidak boleh ada 1 rupiah pun yang keluar. 1 jam kemudian, statusnya resmi. Semua akses Denny ke dalam keuanganku dicabut. Selamat menikmati hidupmu yang sebenarnya. Den, tanpa uangku, kau bukan siapa-siapa. Pukul 9.13 pagi, pintu depan dibuka keras. Denny masuk dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan kaos oblong yang bahkan tampak seperti bekas tidur. Dia terkejut melihatku duduk dengan tenang, secangkir teh di tangan kanan, dan 1 berkas cetakan transaksi di tangan kiri. Apa-apaan ini, Intan? ATM-ku diblokir semua. Aku nggak bisa narik uang sepeser pun. Aku bahkan ditolak saat bayar ojek online tadi. Aku mendengus kecil. Oh, kasihan. Gundikmu nggak ngasih uang bensin ya? Jangan bawa-bawa Rika ke sini, teriaknya. Berani sekali dia menyebut nama pelacur itu di hadapanku. Aku lemparkan lembaran transaksi ke meja. Kau pikir aku buta? Bodoh. Semua transaksi yang kau lakukan tercatat rapi. Termasuk saat kau pesan baju lebaran couple untukmu dan dia. Uang siapa yang kau pakai? Hah? Uangku. Rekening atas namaku. Kartu kredit yang kau gesek itu milikku. Kau lelaki paling tak tahu diri yang pernah kutemui. Denny memucat. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku bangkit dan menepisnya keras. Aku sudah cukup sabar menahan semua kelakuanmu, Den. Tapi saat kau mulai membiayai perempuan lain dari hasil keringatku, itu garis merahku. Dari detik ini, kau tak akan punya akses sepeser pun dari harta yang pernah kuberikan padamu. Kau pikir kau raja karena tinggal di rumah besar ini? Salah. Ini rumahku, bukan rumah kita. Dia hanya diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tak peduli. Mulai sekarang, kau keluar dari rumah ini. Aku beri waktu sampai sore. Kalau tidak, aku pastikan kau dikeluarkan dengan cara yang tak akan kau lupakan seumur hidup. Denny menunduk. Tangannya mengepal. Tapi dia tahu, dia tak bisa menang. Tanpa uangku, tanpa akses ke rekeningku, dia hanyalah lelaki gagal yang bahkan tak mampu membeli sabun sendiri. Aku berjalan meninggalkannya, naik ke lantai 2. Di sana, aku duduk di dekat jendela kamar, melihat sinar matahari yang mulai menghangatkan taman kecil di halaman. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bebas. Mungkin luka ini belum sembuh, tapi hari ini, aku belajar. Aku bisa berdiri, bahkan lebih tinggi, saat beban yang menggelayuti hidupku kulepas sepenuhnya. Setelah aku mengunci pintu kamar, suara langkah kaki Denny terdengar mondar-mandir di bawah. Suaranya memanggil-manggil namaku dari balik tangga, seolah-olah dia masih punya hak untuk memanggilku, seolah-olah dia masih suami yang layak kudengarkan. Aku hanya duduk diam di pojok ruangan, menatap layar ponselku yang kini menyala dengan notifikasi dari email bank. Semua aksesnya resmi terputus. Tak ada lagi yang bisa dia sentuh. Tak sampai 5 menit, Denny berdiri di balik pintu kamar. Intan, buka. Kita bicarakan baik-baik. Suaranya mulai meninggi, disertai ketukan kasar. Aku tahu, bukan permintaan yang akan keluar dari mulut laki itu, melainkan perintah, nada arogan yang biasa ia pakai saat merasa terdesak. Aku membuka pintu, berdiri tegak, tatapanku dingin. Tanpa basa-basi, aku berkata, ambil barangmu, keluar, sekarang. Dia tersentak. Apa? Kamu gila? Gila? Gila karena mempertahankan rumah tangga dengan lelaki pengkhianat? Gila karena bertahun-tahun sabar membiayai suami pengangguran sok sibuk yang ternyata malah membelikan baju lebaran untuk perempuan lain? Ya, kalau itu definisi gila menurutmu, aku memang gila. Denny mencoba menyentuh lenganku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku, Den.
Bahkan bayanganmu pun tak pantas jatuh di lantai rumah ini. Intan, please, jangan gini. Aku emang salah. Aku hilaf. Tapi Rika, dia cuma teman kerja biasa. Teman kerja? Aku tertawa pahit. Teman kerja yang dibelikan baju lebaran couple? Yang kau transfer jutaan dari rekeningku sendiri? Yang kau antar malam-malam naik mobilku? Yang kau isi bensinnya dari kartu kreditku? Jangan bohong di depanku. Den, kau tak lebih dari parasit yang kekenyangan di punggungku. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku janji, aku akan putuskan dia. Aku akan hapus nomornya. Aku bersumpah. Asal kamu kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku melipat tangan di dada. Kau sudah punya terlalu banyak kesempatan. Tapi apa yang kau lakukan? Mengkhianati kepercayaan itu setiap kali. Kesempatanmu berakhir. Den, hidupmu sebagai suamiku berakhir. Dan mulai sekarang, kau bukan siapa-siapa di sini. Wajah Denny mulai merah padam. Dia memutar tubuh, berjalan ke arah kamar utama, lalu menarik koper besar dari bawah tempat tidur. Dengan cepat dia memasukkan baju-bajunya, asal ambil, tanpa lipatan, tanpa arah. Seperti hidupnya yang tak punya arah sejak memutuskan bermain api dengan wanita murahan. Rumah ini masih bisa kutuntut. Kamu tahu, ucapnya saat selesai mengemas. Aku tersenyum. Silakan, bawa pengacaramu. Kita lihat, siapa yang menang di pengadilan. Rekening atas namaku. Sertifikat rumah ini juga atas namaku. Mobil, tanah, bahkan kartu kredit yang kau pakai semua atas namaku. Kau hanya numpang nama di kartu keluarga. Dan sekarang, bahkan itu pun akan segera kuhapus. Dia terdiam. Matanya menatapku dengan campuran benci dan ketakutan. Tapi dia tahu aku benar. Dia tak punya pijakan. Pukul 2 siang, mobil online yang kupesan untuknya tiba. Supirnya turun dan membantunya mengangkat koper ke bagasi. Denny berdiri di depan pintu rumah, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Aku berdiri di ambang pintu, tak menitikan air mata sedikit pun. Tak ada simpati, tak ada belas kasih. Yang ada hanya tekad seorang wanita yang terluka tapi bangkit dengan kekuatan penuh. Sebelum dia melangkah keluar, aku menatap matanya dan berkata, "Sampaikan salamku untuk Rika. Katakan padanya, sebentar lagi, dia akan tahu rasanya mencintai lelaki bangkrut tanpa tumpuan." Denny tak menjawab. Dia melangkah keluar. Dan saat pintu itu kututup pelan, aku tahu lembaran baru telah dimulai. Tanpa dia, tanpa beban. Tapi belum selesai. Ini baru permulaan kehancurannya. Denny baru saja melangkah keluar rumah saat ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan notifikasi biasa. Ini adalah pesan dari pihak bank. Permintaan Denny untuk membuka kembali akses ke rekening telah ditolak sepenuhnya. Aku tak bisa menahan senyumku. Aku tahu dia akan panik. Pria itu selama ini hidup di atas pundakku, tanpa pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya berdiri di atas kaki sendiri. Sekarang, ia harus belajar dengan cara terkeras. Sore harinya, tepat pukul 17.10, gawai pintarku kembali sibuk. Bukan hanya dari Denny, tapi juga dari nomor-nomor tak dikenal. Satu demi satu, suara masuk ke pesan WhatsApp. Dan ketika kubuka salah satu pesan suara itu, kudengar suara perempuan cempreng penuh kemarahan. "Intan, kamu perempuan gak tahu diri. Kamu tuh istri apa sih? Kok ngurusin rekening suami segitunya? Udah tahu laki kamu itu punya tanggungan banyak. Jangan egois dong. Kalau kamu perempuan baik, kamu bantu, bukan malah bekukan. Ini bulan puasa, semua orang butuh uang buat lebaran. Tahu?" Aku menghela napas panjang. Ah, suara itu tak asing. Itu suara Rika. Gundik yang terlalu percaya diri. Gundik yang selama ini hidup dari sisa-sisa nafkah yang seharusnya jadi hakku. Kini dia menggonggong karena pipa emasnya mendadak berhenti mengalir. Tak butuh waktu lama, dia mengirim voice note lagi,
lebih panjang, lebih tajam, dengan nada mengancam. Dengar ya, Tan. Kalau kamu pikir kamu menang karena bisa bekukan rekening suamimu, kamu salah besar. Dia masih bisa urus semuanya lewat aku. Aku masih bisa bantu dia. Kami masih bisa jalan terus. Dan kamu cuma perempuan tua yang ditinggalin. Perempuan tua? Aku tertawa. Bagus. Mereka panik. Kutanggapi dengan satu voice note pendek. Tenang tapi dingin. Kau pikir kau pemenang karena berhasil tidur dengan suami orang? Sayang sekali. Aku sudah lempar tulang itu ke jalan. Dan kau memungutnya seolah itu berlian. Silakan nikmati lelaki bangkrut itu. Karena mulai hari ini, dia bahkan tak bisa beli nasi padang tanpa minta belas kasih orang lain. Tak lama kemudian, giliran mertuaku yang menelepon. Tak tanggung-tanggung. 5 panggilan tak terjawab hanya dalam 10 menit. Aku tahu aku harus angkat. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin mendengar suara kekalahan mereka satu persatu. Maka kuangkat, dan suara mertua langsung meledak bagai meriam. Kamu itu istri durhaka. Tan, kami ini keluarga. Kamu tega ya? Kamu bekukan semua uang Denny. Sekarang dia sampai nggak bisa isi bensin buat datang ke rumah. Itu anak kami. Kamu kira manusia bisa hidup tanpa uang? Aku tak langsung menjawab. Kutunggu beberapa detik. Biarkan amarahnya menggantung di udara. Lalu dengan pelan, kutanya. Bu, selama ini siapa yang kasih uang buat hidup kalian? Siapa yang bayar cicilan rumah yang bapak ibu tinggali? Siapa yang kirim uang tiap bulan ke rekening bapak? Saya. Bu, saya. Tapi kalian lebih bela anak laki-laki kalian yang tidur dengan perempuan lain, dibanding perempuan yang selama ini jadi tulang punggung. Jadi jangan minta belas kasihan dari saya. Kamu nggak bisa begini. Tan, kami orang tua. Harusnya kamu hormat. Hormat untuk orang tua yang mendukung anaknya selingkuh? Tanyaku lantang. Maaf, saya hanya hormat pada orang tua yang layak dihormati. Klik. Teleponku tutup tanpa basa-basi. Aku tahu mereka akan marah besar. Tapi justru disitulah kenikmatan kecil itu terasa. Melihat mereka menggeliat dalam penderitaan karena kehilangan kemewahan yang selama ini mereka banggakan. Malamnya, Denny meneleponku dari nomor baru. Aku biarkan deringnya menggema. Tak ku jawab. Tapi pesan yang ia kirim, panjang dan nyaris memohon. Tan, tolonglah. Aku gak bisa ambil uangku sendiri. Semua transaksi ditolak. Aku gak punya akses kemana-mana. Aku kehabisan uang cash. Mobilku nyaris mogok karena gak ada bensin. Aku nginep di rumah teman. Dan mereka udah gak nyaman aku di sana. Tolong, satu akses saja. Aku mohon. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Denny, pria yang dulu membanggakan diri sebagai suami hebat, kini tak lebih dari pengemis digital yang minta e-wallet dibuka. Aku tersenyum. Kau kira mengkhianati seorang wanita yang menyuapi dan mengangkatmu selama bertahun-tahun tak akan berbalik? Aku hanya membalas dengan satu kalimat. Kamu yang mulai, aku yang akhiri. Bersiaplah menyambut hidupmu sebagai lelaki yang tak punya nama, harta, atau harga diri. Keesokan harinya, aku akan melanjutkan tahap kedua, menggugat cerai. Tapi sebelum itu, aku ingin mereka mengemis lebih banyak. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menikmati kekuasaan ini. Kekuasaan untuk membalikan semua luka jadi pembalasan. Dan ini baru awal. Pagi itu udara terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena hati ini mulai membeku pada satu nama, Denny. Pria yang dulu kusebut imam, kini tak lebih dari benalu yang sedang sekarat setelah ranting tempatnya bergantung kupatahkan sendiri. Tapi ternyata, kehancuran yang mereka alami belumlah apa-apa. Hari ini, aku ingin dunia tahu siapa sebenarnya mereka. Pukul 8.12, aku menerima pesan dari seorang teman lama yang bekerja di sebuah agensi mode ternama di Jakarta. Ia mengirim tangkapan layar dari akun Instagram Rika, si gundi kampungan yang belakangan ini kerap pamer foto-foto liburan, makan malam fancy, dan baju-baju lebaran branded yang ternyata
Bukan hasil kerja kerasnya sendiri, tapi dari uangku. Dalam komentar, netizen mulai ramai bertanya, kok bajunya sama kayak yang dijual di Tanah Abang ya? Tapi ngaku beli di Paris. Ini cewek pelakor bukan sih yang viral kemarin? Beneran gak malu ya numpang hidup dari suami orang? Rupanya, sejak aku membekukan rekening Denny, efek domino mulai terjadi. Rika tak bisa lagi tampil mewah. Sponsor-sponsor kecilnya mulai mundur. Bahkan salah satu butik yang dulu sering meminjamkan koleksi untuk dipakai endorse langsung menarik kerjasama karena citra Rika dinilai terlalu murahan dan toksik. Tak sampai di situ. Seorang editor media gosip menghubungiku lewat DM. Mereka ingin mewawancaraiku secara anonim untuk artikel investigasi tentang perempuan sukses yang akhirnya menceraikan suami tukang selingkuh. Aku tertawa. Tidak. Aku tak perlu tampil di media untuk menjatuhkan mereka. Aku biarkan publik membongkar sendiri aib yang mereka sebarkan dengan tangan mereka sendiri. Sementara itu, Denny mengirimiku voice note yang lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Suaranya serak, lelah, dan ada nada hampir putus asa. Tan, aku bingung harus kemana lagi. ATM semua nol. Aku coba ke kantor lama tapi mereka gak terima aku balik karena katanya kabar aku udah rusak di luar. Rika juga mulai panik. Dia sekarang ngamuk-ngamuk terus. Katanya dia malu karena teman-temannya udah tahu semuanya. Aku mohon, kasih aku akses sekali aja buat ambil sisa tabunganku. Aku membacanya sambil duduk di balkon rumah, menyeruput kopi yang kubuat sendiri. Dulu setiap pagi aku sibuk memasak buat dia, menyetrika bajunya, memastikan dasinya rapi, bahkan menyemir sepatunya. Sekarang, pria itu bahkan tak bisa menyemir harga dirinya sendiri. Dan aku tahu mengapa dia benar-benar panik. Aku sudah menghubungi notaris dan pengacaraku. Kami sedang dalam proses menutup semua akses ke aset bersama, dan akan menggugat cerai atas dasar perselingkuhan dan penelantaran rumah tangga. Bahkan, aku sedang mempersiapkan gugatan terpisah untuk pencemaran nama baik karena Denny sempat menyebarkan rumor bahwa aku istri yang dingin dan tidak taat. Sore harinya, kabar lebih panas datang dari temanku yang bekerja di bank tempat Denny menyimpan salah satu rekening pribadinya, yang ternyata diam-diam dipakai Denny untuk mentransfer uang ke rekening Rika. Tapi karena Denny menggunakan akses rekening bersama yang terdaftar atas nama kami berdua untuk mencairkan dana awal ke rekening itu, maka aku punya hak penuh untuk memblokirnya juga. Dan aku sudah lakukan. Denny benar-benar lumpuh finansial. Dan ketika ku buka Twitter malam itu, tagar pelakor lebaran dan suami miskin tak tahu diri mulai ramai. Video kompilasi TikTok Rika yang sedang marah-marah ke pelayan restoran viral, diiringi lagu remix dangdut dengan caption, "Kalau tahu suaminya miskin, kenapa mau jadi pelakor?" Aku membaca komentar-komentar itu satu persatu. Lucunya, netizen ternyata lebih cepat menelusuri latar belakang mereka dibanding aparat hukum. Ada akun gosip yang menyertakan tangkapan layar mutasi rekening palsu yang diklaim Denny sebagai gajinya. Padahal itu hasil transfer dari rekening rumah tangga kami. Komentar paling banyak disukai berbunyi, "Kalau gaji segede ini, kenapa masih tinggal di rumah mertua? Oh iya, kan rumah istri." Aku tertawa kecil. Tak perlu kupukul mereka dengan tangan sendiri. Aku hanya perlu duduk tenang dan membiarkan kebenaran menjadi palu godam yang menghantam wajah mereka di depan publik. Tengah malam, Rika mengirim pesan panjang. Kali ini nadanya bukan marah, tapi panik. Tak ada gaya perempuan sombong seperti sebelumnya. Dia menulis, "Kak Intan, tolong. Aku tahu aku salah, tapi tolong jangan hancurkan hidup aku. Aku juga perempuan. Aku juga pengen hidup tenang. Sekarang semua orang nyerang aku, kerjaan aku hancur, keluarga aku kecewa, bahkan teman-teman mulai ngeblokir aku. Aku cuma ikut alur Denny. Dia bilang kakak gak cinta dia. Aku cuma korban juga." Korban? Aku memandang layar ponselku dengan wajah dingin. "Menurutmu, setelah kau habisi pernikahanku, kau masih pantas disebut korban?" Kubalas dengan 2 kalimat. Korban tak pernah tertawa di atas penderitaan perempuan lain.
Kau hanya penumpang gelap yang lupa kalau kereta ini punya rem. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena akhirnya satu persatu topeng itu jatuh. Aku tahu ini baru permulaan. Denny dan Rika akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan palsu, tanpa akses, tanpa belas kasihan. Hanya mereka dan realitas pahit yang selama ini mereka hindari. Dan aku bersiap untuk menghancurkan yang tersisa. Siang itu panas bukan main. Tapi bukan panas dari matahari yang membuat pelipisku berkeringat, melainkan amarah yang masih belum turun sedikit pun sejak pertemuan terakhirku dengan Rika dan Denny di depan kantor Leasing, ketika mereka ditolak mentah-mentah karena semua aset yang mereka kira milik Denny ternyata milikku. Hari ini, aku memutuskan mendatangi salon tempat Rika bekerja. Bukan untuk ribut, tapi untuk menunjukkan pada semua orang bahwa wanita seperti aku tak bisa diinjak seenaknya. Aku masuk dengan penuh wibawa. Beberapa staf salon langsung membungkuk, memberi salam, tak sadar siapa yang baru saja melangkah. Tapi begitu mereka mengenaliku, suasana berubah tegang. Semua mata tertuju padaku. Bahkan resepsionis berbisik pada temannya. Itu istrinya Pak Denny, kan? Yang kemarin. Aku tak peduli. Aku berjalan langsung ke arah ruang VIP. Dan di sanalah dia, si perempuan yang menyebut dirinya korban cinta, si wanita yang tega menerima baju lebaran hasil dari uangku sendiri, si Rika. Duduk cantik sedang mewarnai rambut pelanggan, sok profesional, seolah tak ada dosa. Rika, suaraku menggelegar di ruangan ber-AC itu. Semua aktivitas terhenti. Kuambil langkah pasti mendekatinya. Ia mendongak, jelas kaget. Kuamati riasan wajahnya yang menor, bibir merah menyala, tapi mata menyiratkan panik. Bu Intan, gumamnya gugup. Aku tersenyum sinis. Aku hanya mau bilang satu hal. Mau sampai kapan kau pelihara suami orang yang kini miskin, tak punya apa-apa, tak punya rekening, tak punya mobil, tak punya harga diri? Bu, tolong jangan buat keributan di tempat umum, ucap manajer salon yang mulai panik. Aku tak menoleh sedikit pun. Tatapanku tetap tajam menembus jantung Rika. Aku tak buat keributan. Aku hanya menyampaikan fakta. Wanita ini tidur dengan suami orang. Dan sekarang, dia harus tanggung semua beban. Karena mantan suamiku resmi tak punya akses ke apapun. Tak ada rekening. Tak ada pekerjaan, tak ada rumah, dan yang lebih parah, tak ada harga diri. Bu Intan, tolong hormati tempat kerja saya. Rika berusaha bicara lembut, tapi nada gemetar tak bisa dia sembunyikan. Tempat kerja. Yang benar saja. Kau pikir kerja di salon bisa membiayai gaya hidup Denny? Mobil yang kau pakai itu kemarin ditarik Leasing. Salon ini bahkan tidak akan menanggung hidupmu. Apalagi hidup si bajingan itu. Kau pikir hidup kalian akan seperti FTV setelah berselingkuh? Tidak. Rika, ini dunia nyata. Dan di dunia nyata, perempuan pelakor cuma jadi sapi perah untuk laki-laki gagal. Beberapa pelanggan yang sebelumnya diam mulai merekam dengan ponsel mereka. Beberapa pegawai tersenyum kecut, seolah tahu siapa yang salah tapi tak bisa bicara. Rika menunduk. Malu. Kami hanya ingin hidup bahagia. Bahagia? Aku tertawa kecil. Kau pikir bahagia itu dengan menghancurkan pernikahan orang? Bahagia yang kau bangun dari air mata orang lain tak akan pernah utuh. Kau pikir cinta kalian istimewa? Cinta kalian murahan. Sama seperti baju lebaran murahan yang kalian beli dari uangku. Aku mengambil kartu nama dari dompetku. Lalu kuletakkan di meja terdekat. Saat kau ingin mengembalikan hidupmu ke jalan yang benar, hubungi aku. Tapi kalau kau masih ingin pelihara biawak hidup seperti Denny, silakan. Tapi ingat, dia bukan apa-apa sekarang. Dan setiap detik bersamanya akan jadi neraka perlahan. Kau akan menanggung semua yang dulu kutanggung. Bahkan lebih. Aku putar badan. Kuangkat dagu tinggi-tinggi. Dan saat aku melangkah keluar dari salon itu, aku tahu,
Semua mata melihatku dengan kagum, hormat, dan takut. Tapi aku tak peduli. Karena aku tahu satu hal yang pasti. Karma tak pernah lupa alamat. Dan hari ini, aku hanya jadi kurirnya. Denny datang ke rumah orang tuaku di hari hujan. Di bawah derasnya tetesan air yang menelanjangi semua kepura-puraannya, ia berdiri basah kuyup. Wajahnya tak seperti dulu lagi. Tak ada lagi keangkuhan. Tak ada lagi senyum sinis ketika menyebut namaku sebagai istri tua. Yang kulihat kini hanya lelaki lusuh, dengan mata cekung, rambut awut-awutan, dan jaket murahan yang bahkan tak cukup untuk melindunginya dari dingin hujan dan hinaan dunia. Aku berdiri di ambang pintu, tubuhku diselimuti jubah satin berkelas. Aroma parfumku menyatu sempurna dengan aura kemenangan yang membalut setiap langkahku. Di belakangku, ayah dan ibuku berdiri dalam diam, menyaksikan dengan mata tajam yang dulu pernah menahan malu karena menantunya yang brengsek kini kembali sebagai pengemis kehormatan. Aku cuma mau bicara, Intan, ucapnya. Suaranya parau. Hujan mengalahkan getaran nada di dadanya. Tapi aku mendengar jelas, karena aku telah menantikan detik ini sejak dulu, saat dia datang bukan lagi sebagai pria yang berkuasa, tapi pecundang yang dicampakkan. Bicara soal apa? Rekening yang kau pakai buat jajan pelakor itu sudah dibekukan, jadi jangan harap bisa minta aktivasi. Sahutku tajam, tapi suaraku tenang, dingin, dan tak bernada belas kasihan sedikit pun. Aku salah. Aku akui aku bodoh, katanya. Ia mulai terseduh, berdiri tak tahu arah. Hidupku berantakan. Rika nggak bisa bantu. Dia malah nyalahin aku. Katanya semua ini salahku. Dia nggak tahan hidup miskin. Intan. Dia pikir aku masih bisa hidup enak seperti dulu. Tapi sekarang dia malah mulai ngejauh. Aku hanya menatapnya datar. Diam. Denny mulai mendekat. Lututnya bergetar. Lalu, brug. Dia berlutut tepat di depan tangga rumahku. Tangannya meremas lutut celana jeans belelnya. Tubuhnya gemetar. Matanya merah dan air matanya bercampur dengan air hujan. Intan, aku minta maaf, aku mohon. Beri aku kesempatan. Aku gak tahu harus kemana lagi. Semua orang menolakku. Aku sudah coba kerja, tapi semua rekeningku ditolak. Aku gak bisa narik uang. Aku gak bisa makan. Aku gak bisa bayar kos. Rika ninggalin aku tadi pagi. Dia bawa semua barangku. Bahkan HP-ku pun dia jual. Aku menarik napas panjang. Dan sekarang kau datang padaku. Istri yang dulu kau hina, kau rendahkan. Hanya karena kau sadar aku satu-satunya yang pernah benar-benar peduli padamu? Terlambat. Denny. Ia terisak. Aku tahu aku salah. Tapi aku cuma mau makan. Tolong beri aku makan malam ini, biar aku tidur dimperan juga tak apa. Aku tertawa kecil. Kau lupa ya, Denny? Dulu waktu aku pulang malam karena lembur, kau kunci pintu rumah. Kau bilang aku perempuan tak tahu diri. Padahal aku cari uang buat kita. Sekarang kau minta makan di rumah orang tuaku? Kau sujud di kakiku? Kau yang dulu merasa jadi raja, kini jadi pengemis. Denny benar-benar menangis. Suara isakannya tak bisa disembunyikan lagi. Sujud di bawah kakiku, ia meminta satu hal yang tak pernah bisa ia beli bahkan dengan seluruh hidupnya. Harga diriku yang dulu telah ia hancurkan. Ayahku mendekat dan berkata lantang, "Kalau kau masih punya rasa malu, pergi dari rumah kami. Jangan harap anakku yang sudah kau campakkan akan mengasihani bajingan sepertimu." Ibuku hanya menatap jijik. "Kami lihat sendiri betapa kau mempermalukan anak kami di depan orang banyak dulu. Sekarang rasakanlah apa yang dia rasakan. Tapi kali ini, tak akan ada pelukan, tak ada maaf, dan tak ada makanan." Aku pun membuka pintu, bukan untuk mengundang, tapi untuk menunjukkan bahwa rumah ini tertutup rapat untuknya. Satu hal lagi, Denny, aku bukan perempuan berhati batu. Aku hanya belajar dari caramu menghancurkan hidupku dulu. Jadi, nikmati hidup barumu, dengan semua luka yang kau buat sendiri. Aku masuk.
Pintu kututup perlahan. Tapi sebelum sepenuhnya tertutup, kudengar dia berteriak, "Intan, aku cinta kamu." Kulepaskan napas dingin. Tak ada jawaban. Karena untuk seorang pengkhianat, cinta tak lebih dari kata-kata busuk yang tak punya makna. Di luar, hujan makin deras. Dan aku tahu, Denny akan tidur malam ini dengan baju basah, hati hancur, dan perut kosong. Karena itulah balasan paling ringan dari semua rasa sakit yang pernah dia beri padaku. Namaku mendadak jadi buah bibir. Video saat Denny sujud di depan rumah orang tuaku, basah kuyup, memohon-mohon seperti pengemis kelas bawah, viral. Tetangga merekamnya diam-diam, dan dalam hitungan jam, videonya tersebar ke semua platform sosial media. Judul-judul video yang menyertainya menusuk harga diri Denny habis-habisan. Suami bersujud di kaki mantan istri setelah jatuh miskin karena pelakor. Karma instan. Dulu hina istri, sekarang sujud minta makan. Komentar netizen tak kalah pedas dari kenyataan. Tuh kan, karma itu real. Mantan suaminya pantas dihina. Cewek ini strong banget. Salut. Harus diundang ke TV nih. Pelakor kabur pas dompet kosong. Dasar cewek matre. Dan benar saja, dalam 3 hari, aku mendapat undangan wawancara dari salah satu stasiun televisi nasional untuk hadir di acara Wanita Hebat Nusantara. Produsernya langsung menghubungi lewat email dan DM, menawarkan untuk mengangkat kisahku sebagai inspirasi bagi perempuan yang pernah ditindas. Aku sempat ragu, tapi kemudian kupikir, ini bukan soal tampil di TV. Ini soal menyuarakan luka yang pernah dibungkam. Ini soal mewakili jutaan perempuan yang pernah disakiti, dihina, dan diremehkan. Dan ya, aku akan berdiri di panggung itu, bukan sebagai korban, tapi pemenang. Hari syuting tiba. Aku mengenakan setelan blazer putih dengan riasan flawless, rambutku ditata elegan, dan heels 12 cm membuat langkahku mantap dan percaya diri. Saat masuk ke studio, semua mata memandangku, bukan dengan kasihan, tapi dengan kekaguman. Aura pemenang itu nyata. Aku tahu mereka bisa merasakannya. MC acara menyambutku hangat. Pemirsa, inilah sosok wanita luar biasa, Intan, yang kisahnya viral beberapa hari ini. Ia bukan sekadar wanita yang bangkit dari keterpurukan, tapi ia telah membuktikan bahwa harga diri perempuan tak bisa dibeli dengan kemewahan semu. Tepuk tangan menggema. Aku mulai bercerita tentang bagaimana aku bertahan di rumah tangga penuh kebohongan, tentang rasa sakit saat suami membelikan baju lebaran untuk pelakor, sementara aku dimaki karena belanja kebutuhan dapur, tentang malam-malam panjang saat aku menangis diam-diam di kamar mandi agar anakku tak mendengar, dan akhirnya tentang keberanianku memutuskan semuanya, membekukan rekeningnya, dan berdiri sendiri dengan kepala tegak. Tangis haru terdengar dari penonton. Kamera menyorot wajah-wajah pemirsa yang berlinang air mata. Salah satu tamu, seorang psikolog ternama, berkata, "Ibu Intan, Anda bukan hanya inspirasi, tapi simbol keberanian perempuan masa kini. Terima kasih karena telah membuka mata banyak wanita tentang pentingnya menghargai diri sendiri." Acara ditutup dengan standing ovation. Dan sesaat setelah kamera mati, produser mendekat dan berkata, "Bu Intan, ada banyak brand yang ingin mengendorse Anda. Mereka melihat Anda sebagai ikon kekuatan. Apakah Anda bersedia jadi brand ambassador?" Aku tersenyum kecil. Kenapa tidak? Namun, efek sampingnya ke Denny sungguh menghancurkan. Ia tak hanya jadi bahan tertawaan netizen, tapi wajahnya terpampang dalam segmen "Pria Gagal Bertanggung Jawab" di beberapa media gosip. Di forum-forum online, mantan rekan kerjanya mengungkapkan betapa malas dan sombongnya ia dulu. Bekas tetangga membocorkan perilakunya yang sering membentak istri, dan bahkan satu mantan selingkuhan lain muncul dan membeberkan kisahnya. Pelakor bernama Rika menghilang. Jejak digitalnya diburu netizen. Ia dilaporkan kabur dari kos-kosan dengan membawa motor pinjaman dan barang-barang milik Denny. Sementara itu, aku
Aku mulai menerima tawaran sebagai pembicara. Seminar, podcast, kolaborasi sosial. Tak ada yang menyangka, dari reruntuhan rumah tangga yang menyakitkan, aku membangun kerajaan kecilku, bukan dari harta warisan atau uang mantan, tapi dari keberanian, kehormatan, dan prinsipku sebagai perempuan yang tak mau diinjak lagi. Hari itu, ketika aku pulang dari acara TV, aku duduk di balkon, menyeruput teh hangat sambil menatap matahari sore. Anak-anakku berlarian di taman kecil, tertawa lepas. Di tangan kananku, ponsel berdering, tawaran dari produser lain, acara lain, mungkin undangan ke luar negeri. Dan di tangan kiriku, aku memegang sesuatu yang tak kasat mata tapi terasa nyata, harga diriku yang utuh, dan utuh sepenuhnya. Waktu adalah pemisah sekaligus penghukum. Dan bagi Denny, waktu adalah pisau paling kejam yang menguliti harga dirinya sedikit demi sedikit tanpa bisa dia hentikan. Semenjak siaran televisi yang menayangkan kisahku menjadi viral, hidupnya berubah seperti kutukan yang tak berujung. Ia tak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga nama baik, akses pertemanan, bahkan tempat tinggal. Rekan kerja lama memblokir nomor dan akun media sosialnya. Kontrakan kecil yang dulu ia huni bersama Rika, sang pelakor, kini kosong tak berpenghuni. Rika kabur meninggalkannya hanya dengan sehelai baju dan segunung utang listrik yang menunggak. Dan Denny? Ia kini hidup berpindah-pindah dari pos ronda ke musala, kadang-kadang tidur di emperan warung, bahkan pernah kepergok mengantri nasi bungkus dari relawan masjid. Netizen yang tahu keberadaannya memotretnya diam-diam. Foto Denny yang dulu tampan, penuh gaya dengan kemeja mahal dan mobil pinjaman kantor, kini berubah jadi pria dekil dengan wajah kuyu, mata sembab, dan sendal jepit berlubang. Denny si tukang selingkuh kini jadi gelandangan. Karma itu real. Masih mau gaya beli baju lebaran buat pelakor? Sekarang lebaran aja gak ada baju. Komentar-komentar itu menyayat harga dirinya yang dulu sombong setinggi langit. Tak ada yang peduli kini. Keluarganya sendiri membuangnya, menyebutnya aib. Adiknya pernah bilang di media, kami malu punya kakak seperti dia. Dia sendiri yang membuat keluarganya hancur. Sementara itu, kehidupanku justru menanjak ke titik-titik yang dulu tak pernah kubayangkan. Setelah tampil di berbagai acara, aku mendapat undangan menghadiri forum pemberdayaan perempuan di Jakarta. Acara itu dihadiri tokoh penting, pengusaha, aktivis, dan beberapa wajah dari masa lalu. Dan di antara kerumunan itu, aku melihatnya. Sosok pria yang dulu hanya kutemui sebatas interaksi ringan di bangku kuliah. Tapi kuingat jelas ia pernah membela diriku diam-diam di forum kelas saat aku diserang habis-habisan oleh dosen karena telat hadir akibat urusan rumah tangga. Saat itu, ia hanya berkata satu kalimat singkat. Pak, kalau suaminya bukan partner yang adil, ya wajar kalau dia telat. Kita tidak pernah tahu perjuangan perempuan di balik layar. Namanya Arman. Kini, ia bukan sekadar teman kuliah, tapi CEO dari sebuah startup edukasi digital. Kami duduk satu meja makan malam gala, dan saat ia menatapku, matanya tak berubah, tenang, tajam, penuh empati. Intan, aku lihat perjalananmu. Aku bangga sekali. Aku terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Aku pikir kamu sudah lupa aku pernah ada. Justru sejak hari itu aku tahu kamu istimewa. Aku cuma belum sempat membuktikannya dulu. Percakapan kami panjang. Tentang masa lalu, tentang luka yang kini menjelma jadi kekuatan, dan tentang mimpi yang belum selesai. Arman tidak datang sebagai penyelamat. Bukan. Ia datang sebagai saksi bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Bahwa di balik semua rasa sakit, ada yang diam-diam memperhatikan dan menghargai tanpa harus menjatuhkan atau mempermainkan. Hari-hari selanjutnya, kami sering berkomunikasi. Tak ada romansa murahan. Semua terasa hangat dan penuh respek. Ia tak pernah bertanya tentang luka masa laluku kecuali jika aku yang membuka cerita. Dan saat aku bercerita, ia tak memotong, tak menghakimi, hanya mendengarkan dengan mata yang jernih dan tenang. Di sisi lain, Denny semakin tak berdaya.
Pernah sekali ia mencoba menghubungiku lewat akun Facebook palsu, memohon belas kasihan, bahkan mengaku depresi berat. Tapi aku tak lagi bergeming. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Luka ini sudah sembuh. Tapi ingatan itu tak akan kulupakan. Aku memilih untuk hidup tanpa dendam, tapi juga tanpa belas kasihan untuk orang yang tak pernah menyesal tulus. Dan malam itu, saat aku menatap langit dari jendela hotel tempatku menginap, aku sadar. Aku telah menjadi versi terbaik dari diriku. Bukan karena aku memiliki lebih banyak uang. Bukan karena dunia memujiku. Tapi karena aku tahu, di dalam diriku kini tak ada lagi rasa takut. Tidak pada kehilangan, tidak pada kesepian, dan terutama, tidak lagi pada bayang-bayang seorang suami yang dulu kucintai lebih dari diriku sendiri. Kini aku mencintai diriku sendiri, lebih dari siapapun. Dan itu adalah kemenangan terbesar. Tak ada yang lebih menyedihkan dari seorang pria yang kehilangan harga diri dan menjual kehormatannya sendiri demi sesuap nasi. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika pria itu juga mencoba menyeret kehormatan orang lain bersamanya. Dan itulah yang dilakukan Denny. Sejak kehidupannya terjerembab ke dasar jurang dan ia menjadi sosok yang dikasihani sekaligus dihina publik, Denny seperti kehilangan akal. Semua jalur kerja tertutup, semua teman memutus kontak, bahkan keluarganya sendiri tak mau mengakui keberadaannya. Dan ketika rasa lapar mulai menyatu dengan keputusasaan, ia mengambil langkah paling rendah, mencoba menjual aibku ke media demi uang. Ia datang ke sebuah kanal gosip recehan di YouTube dengan video yang diberi judul sensasional. Pengakuan mengejutkan. Ternyata istriku dulu pernah. Aib besar yang disimpan 10 tahun. Video itu memuat wajahnya yang kusut, dengan lighting seadanya di warung kopi malam, dan kalimat pembukaannya memuakan. Saya sebenarnya gak mau buka-bukaan, tapi karena saya butuh keadilan dan uang. Ya? Ia bahkan tak malu mengaku bahwa ia butuh uang sebagai alasan menjual cerita hidup kami. Di dalam video itu, ia mencoba menggiring narasi seolah aku bukan istri yang baik, bahwa aku pernah mempermalukannya di depan orang tuanya, bahwa aku terlalu ambisius, tak patuh sebagai istri, bahkan, dan ini yang paling menjijikkan, menuduhku berselingkuh dengan atasan saat mulai sukses. Selama lebih dari 40 menit ia berbicara sendiri sambil kadang terisak, kadang menengadah seolah ingin dikasihani. Tapi yang ia tidak tahu, dunia sudah berubah. Netizen hari ini tidak bodoh. Mereka tahu siapa korban dan siapa pelaku. Dan aku bukan lagi perempuan bisu yang dulu hanya bisa menangis dalam diam. Aku sudah berdiri tegak, disaksikan publik, dibela oleh mereka yang pernah menyaksikan perjuanganku dari nol. Begitu video itu tayang, kolom komentarnya meledak. Dasar tukang selingkuh gak tahu malu. Minta uang sambil fitnah mantan istri. Kami netizen tidak butuh klarifikasi dari pria pecundang yang jual cerita. Kok tega sih? Mantan istrinya udah sukses, masih juga dimanfaatkan. Tak lama, netizen menggali lebih dalam. Akun-akun expose membongkar bahwa video itu dibuat oleh kanal gosip bayaran yang memang menerima konten fitnah demi AdSense. Tapi ternyata, netizen jauh lebih kejam dari algoritma. Dalam waktu 2 hari, video itu ditakedown paksa karena ribuan report masuk. Bahkan pihak platform langsung membekukan kanalnya. Dan Denny? Ia bukan hanya gagal mendapatkan uang, tapi wajahnya makin tersebar sebagai badut publik. Pria yang tak hanya selingkuh dan gagal, tapi juga menjual mantan istrinya hanya demi makan. Media arus utama menangkap momen itu. Beberapa program TV bahkan menyisipkan potongan videonya sebagai contoh, laki-laki pecundang yang gagal move on dan menyerang korban demi uang. Seorang psikolog wanita di acara talk show mengatakan tegas, lelaki seperti ini adalah contoh nyata dari narsisme beracun. Ketika kehilangan kontrol atas mantan pasangannya yang kini sukses, ia berusaha kembali mengontrol dengan cara menyerang reputasi, karena ia tahu satu-satunya hal yang masih bisa ia gunakan adalah aib masa lalu, yang bahkan belum tentu benar. Dan itu jadi akhir baginya. Hari-hari selanjutnya Denny tak bisa lagi muncul di publik. Ia dijadikan meme, dihina, dan ditertawakan.
Bahkan anak-anak remaja di kampung tempat dia tinggal menjulukinya Denny pengadu nasib. Setiap ia lewat, ada saja yang menirukan gaya tangisannya di video. Dia bukan lagi pria. Dia hanyalah karikatur kegagalan yang berjalan. Sementara aku tak perlu bicara satu kata pun untuk membalas. Aku hanya tinggal duduk, melihat bagaimana semesta membalas semua yang dulu pernah menyakitiku dengan cara paling memalukan, paling telanjang, dan paling menyakitkan, tanpa aku perlu mengotori tanganku sendiri. Terkadang diam adalah tamparan paling keras. Dan ketika aku menerima undangan menjadi pembicara utama dalam konferensi perempuan tingkat Asia, aku tahu bahwa semua luka, semua penghinaan, dan semua pengkhianatan itu tak pernah sia-sia. Aku telah membungkam masa lalu bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Kupikir semua sudah selesai ketika aku berhasil menagih utang 1,5 miliar, menarik fasilitas mobil dan barang mewah yang dulu ia banggakan, bahkan mempermalukannya di depan keluarga istri barunya. Kupikir karma sudah bekerja dengan sempurna. Tapi ternyata, babak paling busuk dari kebusukan Denny baru saja dimulai. Siang itu, aku sedang bersiap menghadiri rapat penting di kantorku ketika sebuah surat bersampul coklat tua dari sebuah firma hukum datang ke tanganku. Di dalamnya tertulis tegas, notifikasi penagihan kredit atas nama Nadia Kartika, total tagihan 1.525.000.000 rupiah. Keningku mengernyit. Aku bahkan sudah melunasi semua urusan keuangan pribadi. Tapi saat membaca detailnya, jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Tagihan itu berasal dari sebuah pinjaman besar yang diajukan oleh Denny, mantan suamiku, atas namaku, 5 tahun lalu. Kupelajari semua lembaran. Tanda tanganku ada di sana. Tapi aku tak pernah menandatanganinya. Aku mulai menggali lebih dalam. Dan seperti membuka peti busuk yang dikubur lama, semua bukti penipuan itu muncul ke permukaan. Ternyata saat kami masih menikah, Denny memalsukan tanda tanganku, meminjam uang ke pihak leasing atas namaku, lalu membeli mobil dan properti yang kini semua sudah lenyap entah kemana. Wajahku memucat. Napasku berat. Ia tidak hanya menyakiti masa lalu dan merusak harga diriku, tapi ia juga menyeret namaku dalam lilitan utang demi gaya hidupnya yang palsu dan mewah. Aku segera menghubungi pengacaraku, Bu Wina, seorang wanita cerdas dan tajam yang telah membantuku dalam banyak perkara hukum setelah perceraian. Begitu mendengar ceritaku, ia langsung berkata tanpa ragu, "Ini sudah masuk ranah pidana, Mbak Nadia. Pemalsuan dokumen, penyalahgunaan identitas, dan penipuan berencana. Kita seret dia ke pengadilan." Dan begitulah, proses panjang dimulai. Dalam beberapa minggu, Denny dipanggil polisi untuk klarifikasi. Wajahnya tertangkap kamera infotainment saat keluar dari kantor polisi sambil menunduk dalam-dalam. Ia tak lagi bisa membusungkan dada. Kini ia hanya pecundang yang terseret masalah hukum berat, dengan kemungkinan hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Namun Denny mencoba jalan terakhirnya. Ia mengaku tidak tahu menahu. Ia bersikeras bahwa aku yang menyetujui pinjaman itu, bahkan menyebut ada rekaman telepon yang menunjukkan persetujuan dariku. Sayangnya baginya, aku bukan perempuan bodoh. Kami berhasil membuktikan bahwa tanda tangan di dokumen bukan asli. Tim forensik yang kami datangkan secara profesional menyatakan bahwa tanda tanganku dipalsukan dengan teknik tracing. Bahkan ahli IT dari pihak leasing mengakui bahwa nomor telepon yang digunakan untuk konfirmasi suara berasal dari burner phone, nomor tak terdaftar, yang setelah ditelusuri, dibeli menggunakan KTP Denny. Hari persidangan pun tiba. Aku datang dengan kepala tegak, mengenakan blazer hitam tegas dan kemeja putih. Wajahku tanpa riasan tebal tapi penuh keyakinan. Sementara di sisi lain ruang sidang, Denny duduk mengenakan pakaian lusuh, dengan mata sembab dan rambut yang acak-acakan. Tak ada istri barunya, tak ada mertua barunya, tak ada keluarga, tak ada pembela. Satu-satunya yang mendampinginya hanyalah pengacara murahan yang bahkan tak tahu harus berkata apa ketika bukti ditunjukkan. Hakim membaca berkas demi berkas dengan serius. "Saudara terdakwa, Anda terbukti memalsukan tanda tangan,
mengajukan pinjaman atas nama mantan istri, dan menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi. Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu? Denny berdiri dengan tubuh gemetar. Di hadapan semua yang hadir di ruang sidang, ia berkata pelan, Saya minta maaf, saya cuma waktu itu saya nggak punya jalan lain." Air matanya mengalir. Tapi tak satupun orang tersentuh. Semua hanya menatapnya dingin, termasuk aku. Ia mencoba menangis seperti korban, tapi dunia kini tahu, dialah pelaku sebenarnya. Dan tidak ada air mata yang bisa menghapus dosa sebesar itu. Hakim memutuskan dengan tegas. Saudara Denny divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta wajib membayar seluruh utang kepada pihak leasing secara penuh tanpa melibatkan nama mantan istri sebagai penanggung. Sorak kecil terdengar dari kursi penonton. Aku tak bersorak. Aku hanya menatapnya dalam-dalam. Dan di momen itu, Denny mengangkat wajahnya ke arahku. Tatapan kami bertemu untuk terakhir kalinya. Di matanya ada kehancuran, kekosongan, dan penyesalan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia mencoba membuka mulut, mungkin untuk meminta maaf. Tapi aku hanya berdiri, membalikkan badan, dan melangkah keluar dari ruang sidang dengan tenang. Tak ada lagi ruang untuk orang seperti dia di dalam hidupku. Tak ada lagi ampun bagi lelaki yang pernah merendahkanku, menyakitiku, dan mencoba menghancurkan masa depanku. Hari ini dia jatuh bukan karena aku menghancurkannya, tapi karena ia sendiri yang menggali lubang dalam-dalam dan mengubur harga dirinya sendiri di sana. Dan aku pulang dengan senyum tenang di wajahku. Keadilan sudah berpihak. Dan aku menang. Pagi itu, Mentari bahkan enggan menyapa wajah lelaki yang kini berbalut baju tahanan warna oranye dengan tangan di borgol. Raka duduk di balik jeruji ruang tahanan sementara. Wajahnya lusuh, matanya sembab, rambutnya berantakan seperti kapal pecah, dan seluruh tubuhnya penuh debu kehinaan. Tangannya gemetar saat menyesap kopi dari gelas plastik yang bahkan tidak layak disebut minuman. Rasa pahitnya masih kalah dengan kenyataan hidup yang ia telan hari demi hari. Ia tak lagi menjadi Raka yang gagah, yang bersuara lantang, yang merasa memiliki kendali atas hidup istrinya. Kini ia hanyalah pria pecundang yang dibekukan aksesnya ke dunia nyata oleh wanita yang dulu ia remehkan. Dan aku duduk di kursi tunggu kantor polisi, dengan blazer putih gading, rambut terikat rapi, dan wajah yang begitu tenang seperti salju di kutub utara. Dingin, namun mematikan. Senyumku sedikit terangkat ketika salah satu penyidik menyampaikan, "Ibu Intan, kami sudah periksa rekening dan bukti transfer ke wanita bernama Sari. Sesuai laporan, ini bisa masuk ranah penggelapan dan penipuan dalam rumah tangga. Karena uang itu sebagian besar milik Anda secara hukum." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Saya akan kawal proses ini sampai tuntas." Aku berdiri, berjalan pelan ke ruang tahanan, meminta izin untuk berbicara langsung dengan Raka. Petugas mengizinkan. Dan saat pandangan kami bertemu, aku melihat jelas kehancuran di wajahnya. Wajah lelaki yang dulu merasa hebat karena bisa bermain dua hati, kini hanya terlihat seperti bangkai harga diri yang membusuk di dalam sangkar besi. "Intan, tolong." Suaranya lirih, sangat lirih, seperti bisikan tikus di tengah malam. Aku melipat tangan di dada. "Tolong apa, Raka? Aku kan cuma istrimu yang kamu hianati. Yang kamu pakai uangnya untuk membelikan baju lebaran buat gundik murahmu. Yang kamu hina karena kamu pikir aku nggak akan pernah berani melawan. Sekarang kamu minta tolong? Tanggung jawab dong. Lelaki sejati kan harus bertanggung jawab." "Intan, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Sari ninggalin aku, keluarganya malu, dia juga hamil. Katanya aku harus tanggung jawab tapi aku nggak punya uang." Aku tersenyum kecil. "Dan kamu pikir aku bakal kasihan? Kamu kira aku masih punya ruang empati setelah semua perlakuanmu padaku? Setelah kamu lempar aku ke dasar paling hina dalam rumah tangga kita dulu? Kamu kira aku masih perempuan bodoh yang bisa kamu jinakan dengan rayuan dan air mata?" Raka menangis. Benar-benar menangis.
Tangis laki-laki yang kehilangan semua pertahanan. Ia terduduk di lantai tahanan, tak peduli bajunya kotor, tak peduli siapa yang melihat. Ia bukan lagi pria. Ia bukan lagi suami. Ia bukan lagi manusia dalam definisiku. Aku akan cabut semua hakmu atas hartaku. Aku akan tarik kembali seluruh aksesmu dari perusahaan keluarga. Dan aku pastikan Sari, wanita yang kamu banggakan itu, akan tahu kamu bukan siapa-siapa. Kamu bahkan gak punya uang untuk beli popok anak kalian. Intan, aku mohon, kamu tega. Aku mendekat, berbisik di antara celah jeruji. Bukan aku yang tega, Raka, tapi kamu yang tolol. Kamu pikir kamu sedang main api, padahal kamu sedang membakar seluruh masa depanmu sendiri. Petugas menarikku pelan. Waktu kunjungan selesai. Tapi aku sudah cukup puas. Aku sudah cukup menikmati wajah kehancurannya. Aku tidak butuh balas dendam dengan pukulan atau teriakan. Aku hanya butuh ketenangan dalam menatap kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Dan di luar ruang tahanan itu, aku menaiki mobil mewahku, menatap cermin, dan berkata pada diri sendiri, "Kau sudah melewati badai, Intan. Dan kini, badai itu yang menenggelamkan orang-orang yang pernah membuatmu tenggelam." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menghela napas panjang. Bukan karena lelah, tapi karena puas. Puas telah berdiri, melawan, dan menang. 3 hari setelah Raka dijebloskan ke sel tahanan, berita tentang penggelapan uang rumah tangga oleh seorang suami yang menyalahgunakan dana istri sah untuk membelikan baju lebaran gundik muda meledak di berbagai platform media. Tapi semua berita itu tak muncul dengan sendirinya. Aku yang memulainya. Aku yang mengatur ritmenya. Aku yang menentukan bagaimana dan kapan kehancurannya diumumkan kepada publik. Hari itu, aku sengaja mengenakan setelan jas elegan berwarna navy, lipstik merah pekat, rambut disanggul rapi, dan kacamata berbingkai emas. Aku duduk di ruang konferensi media milik perusahaan ayahku yang kini juga kupegang penuh. Di hadapanku duduk para wartawan dari media nasional, TV, cetak, online, semua hadir. Terima kasih telah datang. Hari ini saya, Intan Ardiansyah, secara terbuka menyampaikan bahwa saya telah mengajukan laporan resmi kepada pihak berwajib terhadap suami saya sendiri, Raka Prayoga, atas tuduhan penggelapan dana dalam rumah tangga, penyalahgunaan kekuasaan atas nama perusahaan, dan perbuatan tidak menyenangkan yang telah mencoreng harga diri serta martabat saya sebagai istri. Ucapku tegas, dengan suara mantap dan tak gentar sedikit pun. Para wartawan langsung menyorotku dengan kamera, mikrofon didorong maju. Beberapa bertanya dengan penasaran, "Ibu Intan, apa benar suami ibu menggunakan dana pribadi Anda untuk membeli kebutuhan wanita lain?" Aku mengangguk pelan. Bukan hanya kebutuhan. Baju lebaran, perhiasan, liburan ke Bali, bahkan cicilan apartemen diam-diam ia bayarkan dengan rekening saya. Kami memiliki perjanjian pranikah yang sangat jelas. Dan semua itu ia langgar. Kilatan kamera menyala silih berganti. Wajahku terpampang di layar monitor TV belakangku. Aku tahu, sebentar lagi wajah Raka akan ikut naik ke layar-layar televisi seluruh negeri. Dan benar saja, 2 jam setelah konferensi pers itu, media sosial meledak. Trending topik Raka miskin tak tahu diri menempati urutan pertama. Video-video rekaman CCTV saat ia mengantar Sari ke toko baju lebaran dengan mobilku tersebar. Komentar warganet penuh amarah dan hinaan. Pakai uang istri buat jajan? Hina bener lo, Bang Raka. Intan keren banget sih. Bener-bener kasih pelajaran keras buat suami model begini. Gundik lo aja masih ngutang di warung. Lo beliin baju lebaran? Hadeh. Aku duduk santai di ruang kerjaku saat menonton video salah satu podcast yang mengundang pakar hukum keluarga. Kasus ini harusnya jadi pembelajaran bagi para istri. Jangan takut bertindak. Lihat Ibu Intan, ia maju, dan hukum berpihak padanya. Tak berhenti sampai di situ, aku juga mengajukan pemblokiran aset yang masih memakai nama bersama. Semua kendaraan, properti,
hingga saham atas nama Raka langsung dibekukan. Ia hanya bisa gigit jari. Sementara Sari, wanita murahan yang dulu tersenyum manis di balik bayanganku, kini tertangkap kamera sedang duduk di pinggir jalan sambil menggendong anaknya dan menangis. Wajahnya lusuh, baju compang-camping, dan ia mengemis perhatian publik. Tolonglah, aku cuma korban. Aku nggak tahu Raka masih suami orang. Kebohongan. Aku langsung keluarkan bukti transfer dari Raka ke rekening Sari, lengkap dengan catatan, buat belanja lebaran ya, sayang. Bahkan ada voice note mesra. Gue cuma nikah formal sama Intan. Kamu tuh cinta gue yang sebenarnya. Rekaman itu kuunggah di akun Instagram pribadiku yang kini punya jutaan pengikut. Dalam waktu 2 jam, Sari pun jadi bulan-bulanan netizen. Akun pribadinya hilang, tokonya tutup, dan keluarganya pun mengeluarkan pernyataan terbuka bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas perilaku putri kami. Dan Raka? Ia hanya bisa menyaksikan kehancurannya dari dalam sel. Ia tidak lagi punya rumah, tidak lagi punya kendaraan, bahkan gaji bulanan dari kantor pun sudah dihentikan. Surat cerai sudah aku kirimkan bersamaan dengan surat pelepasan semua hak waris dan klaim harta. Ia keluar dari hidupku tanpa sepeser pun. Hari itu aku berdiri di balkon apartemenku yang menghadap ke kota. Angin sore meniup rambutku pelan. Aku mengangkat gelas wain putih, menatap langit oranye kemerahan, dan berkata pelan, "Aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak sesuka hatimu, Raka. Aku adalah badai. Dan kamu, hanyalah atap bocor yang kini hanyut bersama hujan." Pagi itu hujan turun perlahan. Seolah langit pun tahu bahwa hari ini adalah hari penghakiman terakhir bagi pria bernama Raka Prayoga, lelaki yang pernah bersumpah di hadapanku untuk setia, namun kemudian menikamku dari belakang dengan cara yang paling memuakkan dan menjijikkan. Aku berdiri di luar gedung pengadilan tinggi dengan setelan hitam pekat dan sepatu hak tinggi, riasan wajahku tegas namun tetap anggun, tak ada air mata, tak ada sisa cinta. Yang ada hanya tekad dan kemenangan yang kutunggu selama ini. Di dalam ruang sidang, Raka duduk dengan wajah pucat, kurus, tak terurus. Pakaian tahanan lusuh menempel di tubuhnya yang dulunya selalu bersih dan penuh gaya berkat uangku. Ia menunduk tak berani menatap siapapun, apalagi aku. Sementara Sari, wanita yang dulu tersenyum licik di belakangku, kini duduk di kursi pengunjung dengan wajah penuh luka, matanya sembab, dan tubuhnya gemetar seperti tikus yang siap dilempar ke kolam ular. Majelis hakim membacakan putusan dengan lantang, suaranya menggema, dan setiap kalimatnya adalah palu yang menghantam harga diri Raka hingga remuk berkeping. Terdakwa Raka Prayoga terbukti secara sah menyalahgunakan dana istri sah untuk kepentingan pribadi dan pihak ketiga yang bukan keluarga. Hukuman penjara 2 tahun dan ganti rugi material sebesar 1,5 miliar rupiah dibebankan kepada terdakwa, serta pembekuan seluruh aset atas nama terdakwa. Teriakan protes Raka terdengar putus asa. "Yang mulia, saya mohon keringanan. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya sudah kehilangan segalanya." Tapi hakim menatap tajam. "Justru karena Anda meremehkan pernikahan, meremehkan perempuan, meremehkan kepercayaan yang diberikan istri Anda, maka ini balasannya." Aku tersenyum tipis. Tak ada simpati, tak ada ampun. Raka pantas mendapatkan semuanya. Ia pikir aku akan lemah? Ia pikir aku akan menangis di balik pintu seperti dulu saat dia selingkuh dan memintaku bersabar? Tidak. Wanita yang dia sakiti bukan lagi Intan yang bisa dibohongi dengan pelukan dan kata-kata palsu. Aku sudah menjelma menjadi badai yang datang bukan untuk memperingatkan, tapi untuk meluluh lantakkan. Setelah persidangan, aku berjalan melewati Raka yang diborgol dan dikawal polisi. Ia menatapku dengan mata merah penuh harap. "Intan, aku mohon jangan begini, aku masih suamimu." Aku mendekat, menatap wajahnya yang hancur itu, dan membisikkan satu kalimat yang kutunggu bertahun-tahun untuk bisa kukatakan langsung di wajahnya. "Kamu bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Bahkan bayanganmu pun sudah kuhapus dari masa depanku." Aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan puing-puing yang dulu bernama Raka. Di luar, media sudah menunggu. Aku memberikan pernyataan terakhir. Hari ini bukan akhir dari kehidupan saya.
Hari ini adalah permulaan baru saya sebagai perempuan yang tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Saya harap setiap perempuan di luar sana bisa belajar dari kisah saya. Jangan takut bertindak. Jangan diam saat diinjak. Lawan. Karena kita bukan barang yang bisa dibagi dengan perempuan lain seenaknya. Kita bukan dompet berjalan. Kita bukan ibu rumah tangga yang harus terus memaafkan tanpa akhir. Kita berhak memilih untuk membebaskan diri. Dan sejak hari itu, hidupku berubah total. Aku pindah ke Singapura, mendirikan cabang baru perusahaan keluargaku, menjalani hidup yang penuh dengan kebebasan dan kelegaan. Tak ada lagi rasa takut suamiku sedang mengirim uang ke wanita lain. Tak ada lagi tekanan untuk selalu sabar meski hati hancur. Kini aku tertawa bukan karena menutupi luka, tapi karena bahagia. Sementara Raka, ia menjalani sisa hidupnya di penjara, keluar tanpa nama, tanpa harta, dan tanpa siapapun yang peduli padanya. Ia bukan lagi Raka yang dulu dielu-elukan karena kerja kantoran dan senyum menipu. Ia adalah bangkai reputasi yang sudah kutanam dalam-dalam di liang kubur sosial. Tak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku duduk di balkon apartemen baruku di Marina Bay, menyesap kopi pagi sambil menonton berita terbaru tentang Sari yang kini bekerja sebagai penjaga toko kecil, berjuang sendiri menghidupi anaknya, tanpa bantuan dari Raka, tanpa kemewahan yang dulu ia rampas dari hidupku. Karma tak pernah datang telat. Ia datang tepat waktu. Tepat di saat seseorang merasa paling tinggi, karma menariknya jatuh ke dasar. Dan aku tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang. Karena hidupku sudah bukan tentang mereka, tapi tentang aku, tentang kemenanganku, tentang kisah seorang istri yang bangkit, membalas, dan menang besar. Sampai akhir. Tamat.